Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari STIS Tembi Bandung, jurusan manajemen akan menjelaskan pengaruh pembelajaran online di masa pandemi. Kami dari kelompok 6 kelas E3 dengan anggota Desi Permatasari, Eka Nopianita, Ira Rahmawati, Lutfia Rizky Ahdani, Mutia Kansa, Putri Sandra, Sandra Ziva Hendriani, Yani Nur Solihah. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan masalah. Jadi, apa aja sih kendala masalah yang dihadapi guru selama menjalani e-learning? Salah satu masalahnya yang pertama, penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru paham teknologi. Hal ini dirasakan guru yang sudah lama mengajar atau pada guru sebelum generasi sekarang. Dalam pembelajaran seperti ini, guru sulit mendeteksi bagaimana respon siswa terkait materi yang diberikan, apakah siswa mengerti atau tidak, sehingga guru sulit mengetahui perkembangan siswa. Di masalah yang kedua, ada keterbatasan sarana dan prasarana. Jadi, kepemilikan perangkat teknologi merupakan salah satu permasalahan tersendiri. Banyak guru yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokok keluarganya, sehingga guru yang kesejahteraan hidupnya masih rendah. Hal yang sama pun dirasakan oleh siswa, karena tidak semua orang tua mampu memfasilitasi anak dengan perangkat teknologi, serta kekurangan pengetahuan orang tua dan bimbingan anaknya dalam membimbing anaknya untuk pemanfaatan teknologi. Kendala yang ketiga yaitu jaringan internet. Pembelajaran daring tidak terlepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua atau sekolah memfasilitasi koneksi internet, sehingga untuk kebutuhan pembelajaran daring, guru ataupun siswa menggunakan jaringan seluler yang terkadang jaringan tidak stabil saat digunakan. Masalah yang keempat yaitu biaya. Jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran dari menjadi suatu persoalan bagi guru dan siswa. Kuota internet yang digunakan untuk kebutuhan pembelajaran daring menjadi mahal dan menambah anggaran biaya hidup orang tua dan guru. Adapun dampak pembelajaran daring terhadap siswa yaitu 1. Kurang efektifnya sistem belajar mengajar. 2. Siswa merasa lebih sulit memahami materi yang disampaikan. 3. Kurangnya interaksi sosial antar teman ataupun guru. 4. Siswa lebih menggampangkan sistem belajar seperti tidak ikut hadir saat penjelasan materi dan akhirnya susah dalam memahami pelajaran. 5. Siswa terkadang suka begadang atau nongkrong pada malam hari dan akhirnya bangun kesiangan yang mengakibatkan lupa akan tugas yang diberikan oleh gurunya. 6. Siswa merasa lelah dan tertekan karena beban tugas. Pengaruh pembelajaran online dalam masa pandemi COVID-19 ini yaitu penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19 telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Untuk mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa protokol kesehatan seperti social distancing dan physical distancing. Kondisi ini mengharuskan masyarakat untuk tetap di rumah, belajar dan bekerja, beribadah di rumah. Akibat dari kebijakan tersebut membuat sektor pendidikan seperti sekolah maupun perguruan tinggi menghentikan proses pembelajaran secara tatap muka. Sebagai gantinya, proses pembelajaran secara daring yang dilaksanakan dari rumah masing-masing. Sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, menganjurkan untuk melaksanakan proses belajar dari rumah melalui pembelajaran daring. Kemajuan teknologi saat ini berperan penting dalam aktivitas kita, terutama dalam bidang pendidikan. Bayangkan saja jika kita saat ini tidak mengenal internet, smartphone, dan komputer. Tentu kita akan sulit melakukan kegiatan pembelajaran. Dengan adanya kemajuan teknologi yang pesat, kegiatan belajar mengajar tetap dapat terlaksana meskipun siswa dan guru tidak dapat bertatap muka langsung.
dengan memanfaatkan aplikasi seperti Zoom, Google Meet, atau melalui web, maka kita dapat mengakses segala jenis pembelajaran. Metode pembelajaran tersebut dinamakan e-learning. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan tentang apa itu e-learning. Nah, salah satunya, e-learning adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran, menurut Michael. Menurut pendapat lain, e-learning adalah suatu proses pembelajaran jarak jauh dengan cara menggabungkan prinsip-prinsip di dalam proses suatu pembelajaran dengan teknologi, menurut Chandrawati. Selanjutnya, kami akan membahas hasil analisis dari jurnal yang telah kami buat. Yang pertama, kami menganalisis apa masalah yang dihadapi ibu saat anak ikut belajar jarak jauh. Dari grafik berikut ini dapat terlihat bahwa kuota internet menjadi permasalahan paling utama dengan suara sebesar 58%. Selanjutnya, ponsel menjadi penghambat kedua dengan suara sebanyak 23%. Lalu 12% suara menyatakan tidak ada masalah dalam mendampingi anak belajar online, dan 7% sisanya memiliki kendala dengan laptop atau komputer. Yang kedua, kami menganalisis apakah ibu merasa kewalahan atau kerepotan dengan belajar jarak jauh. Dari grafik berikut ini, kami mendapat hasil 71% merasakan kesulitan dan 29% sisanya mampu mendampingi anak belajar di rumah. Selanjutnya, hasil analisis jurnal. Sebagai orang tua, hal apa yang paling memberatkan dalam mendampingi pembelajaran online anak Anda? Pada diagram tersebut, terlihat di bagian warna hitam sebanyak 32% dengan hasil kurang memahami pembelajaran. Lalu 21% anak tidak merasa belajar. 19% hasil kurang memahami apa yang disampaikan guru. Lalu 13% anak sulit bangun dan 15% orang tua sibuk bekerja. Lalu, sebagai orang tua, apakah Anda selalu mendampingi belajar online anak Anda? Pada diagram tersebut, sebanyak 27% menjawab ya, selalu mendampingi, 33% dengan jawaban jarang mendampingi atau tidak selalu ada, 5% jawaban sering mendampingi atau tidak selalu ada, dan 35% tidak pernah mendampingi. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran online di masa pandemi ini tentunya membawa pengaruh terhadap para siswa. Sebaiknya ada kerjasama antara pihak kependidikan dengan pemerintah. Kemudian Kemendikbud mengeluarkan surat edaran nomor 15 tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Orang tua dan sekolah harus memiliki hubungan yang saling memberi dan menerima agar para siswa dapat beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru di masa pandemi COVID ini. Pada masa pandemi ini, untuk proses kegiatan belajar mengajar ditunjang oleh kehadiran teknologi dan internet, sehingga kegiatan pembelajaran secara online dapat dilaksanakan. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.